Hai, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat dan dalam keadaan fit lah ya. Oke, sebelumnya kita telah belajar dari materi bab 1 yaitu tentang pemahaman dasar jaringan berbasis luas. Jika ada materi yang belum dimengerti, silahkan ditonton lagi video sebelumnya ya. Atau jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Baiklah, sekarang kita lanjut ke materi dari bab 2 yaitu tentang jaringan nirkabel dan konfigurasinya. Saya pikir semua kita di sini sudah terbiasa dengan yang namanya jaringan wireless atau jaringan nirkabel. Contohnya adalah saat kita menghubungkan ponsel kita dengan jaringan WiFi. Jaringan nirkabel merupakan suatu teknologi gelombang cahaya yang memanfaatkan teknologi gelombang cahaya maupun gelombang radio untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat dalam bertukar data, yang mana jaringan ini tidak memerlukan kabel sebagai media transmisi datanya. Oleh karena itu, sering disebut wireless atau tanpa kabel. Contohnya seperti yang sudah saya bilang tadi di awal adalah Wi-Fi dan juga Bluetooth. Nah, apakah kalian pernah bertanya misalnya gini, gimana ya caranya kok bisa kita terhubung dengan orang lain hanya dengan menggunakan ponsel? Kan nggak terhubung langsung, dan juga gimana cara membuatnya dan gimana caranya supaya itu dapat berjalan dengan baik. Oke? Jika kalian mempertanyakan itu, maka sekaranglah saat yang tepat kita untuk membahasnya. Oke? Sekarang, kalian simak baik-baik ya, supaya kalian bisa mengerti dengan cepat. Baik? Kompetensi dasar dari materi ini adalah mengevaluasi jaringan nirkabel dan mengonfigurasi jaringan nirkabel. Jadi, fokus dari materi ini adalah tentang jaringan nirkabel. Dalam suatu jaringan komputer, ada beberapa macam jenis jaringan. Berdasarkan media transmisi, jaringan dibedakan menjadi dua yaitu jaringan nirkabel dan jaringan berkabel. Jaringan nirkabel adalah suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel. Jaringan ini tidak menggunakan kabel, tapi memerlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi atau pengiriman datanya. Sekarang kita masuk ke bagian A, yaitu tentang konsep dasar jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel merupakan bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering digunakan untuk jaringan komputer, baik pada jarak dekat yaitu beberapa meter dapat menggunakan alat atau pemancar Bluetooth, maupun koneksi jarak jauh yaitu lewat satelit. Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Contoh jenis nirkabel yang sering digunakan adalah jaringan kawasan lokal nirkabel atau wireless LAN atau WLAN atau Wi-Fi. Prinsip dasar sebuah jaringan nirkabel sebenarnya sama dengan jaringan berkartu jaringan atau Ethernet card. Akses point pada jaringan nirkabel mirip dengan hub pada jaringan komputer berbasis kabel. Jika tanpa akses point, komputer yang memiliki adapter nirkabel dapat berkomunikasi langsung dengan komputer lainnya. Dan hal ini sama dengan hubungan komputer ke komputer atau peer-to-peer menggunakan metode saling silang atau crossover. Kita mulai dari bagian pertama yaitu manfaat keberadaan jaringan nirkabel. Manfaatnya yaitu pengguna dapat saling berbagi file atau sumber daya lainnya dengan perangkat lain yang terhubung ke jaringan tanpa harus bersusah payah saat melepaskan portnya. Pengguna dapat bergerak bebas dalam menggunakan laptop maupun perangkat lainnya karena mempunyai jangkauan area yang lebih luas tanpa kabel. Jaringan nirkabel seringkali dapat menangani pengguna dalam jumlah yang lebih banyak karena tidak dibatasi oleh jumlah port koneksi tertentu. Lebih nyaman digunakan karena tidak memerlukan settingan yang rumit dalam penggunaannya. Pengalihan informasi secara instan ke media sosial menjadi lebih mudah. Misalnya, mengambil foto dan menguploadnya ke Facebook atau Instagram pada umumnya bisa dilakukan lebih cepat dengan teknologi nirkabel. Sekarang kita lanjut ke bagian keunggulan dan kelemahan jaringan nirkabel. Saat ini, pemakaian jaringan nirkabel sudah sangat sering kita jumpai. Di samping kelebihan, ternyata jaringan nirkabel juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama yang kita bahas adalah kelebihan atau keunggulan dari jaringan nirkabel. 1. Lebih fleksibel.
2. Meningkatkan produktivitas. Tingkat mobilitas tinggi. Proses instalasi mudah dan cepat. 1. Lebih fleksibel. Jaringan nirkabel memungkinkan kita untuk membangun sebuah jaringan komputer pada tempat-tempat yang tidak mungkin atau sulit dijangkau oleh kabel. Seperti di kota-kota besar, infrastruktur untuk tempat kabel sudah sangat sulit dan tidak mempunyai tempat yang cukup memadai, sehingga penggunaan jaringan nirkabel menjadi salah satu alternatif solusi yang tepat. 2. Meningkatkan produktivitas. Penggunaan jaringan nirkabel menjadikan banyak unsur dari berbagai wilayah bisa memberi respon yang lebih cepat. Seperti dalam perusahaan, ketika karyawan dapat mengakses informasi dari lokasi manapun, mereka dapat dengan cepat merespon kebutuhan atau keluhan dari pelanggan, sehingga proses pengambilan keputusan dapat segera dilakukan. Keunggulan yang ketiga adalah tingkat mobilitas tinggi. Seorang pengguna yang berada di lokasi mana saja di kantor atau di ruang publik selalu dapat tersambung ke internet, sehingga komunikasi serta proses mendapatkan atau pertukaran data atau informasi bisa dilakukan dengan lebih cepat. Keunggulan yang keempat adalah proses instalasi mudah dan cepat. Berbeda dengan ketika menggunakan jaringan berbasis kabel, tiap komputer yang akan tersambung ke jaringan LAN harus menarik kabel satu persatu ke hub. Pemasangan jaringan nirkabel ini masih tergolong mudah dan cepat tanpa harus menarik kabel melalui dinding. Kabel hanya digunakan ketika menghubungkan sebuah access point ke sebuah jaringan, yaitu hub, repeater, atau router. Sementara koneksi ke komputer klien dilakukan via gelombang radio dengan medium udara. Selanjutnya kita bahas tentang kelemahan jaringan nirkabel. Di samping keunggulan yang sudah kita bahas tadi, penggunaan jaringan nirkabel juga mempunyai beberapa kelemahan, terutama pada beberapa faktor, yaitu faktor biaya. Jika ada teknologi baru, biasanya akan diberi harga komponen yang tinggi. Harga komponen untuk membuat jaringan nirkabel saat ini masih tergolong mahal, sehingga implementasinya membutuhkan perencanaan yang tepat. Walaupun biaya awal pemasangan sangat tinggi, biaya perawatan masih lebih murah jika dibandingkan dengan jaringan berkabel. Selain itu, jaringan nirkabel sangat cocok untuk lingkungan yang dinamis, yaitu jika mengalami perpindahan atau rotasi lingkungan kerja. Materi selanjutnya adalah faktor keamanan. Karena jaringan nirkabel bekerja dengan menggunakan medium udara, sebenarnya transmisi data dapat ditangkap dan disadap oleh siapa saja, sehingga banyak sekali jenis serangan yang terjadi pada jaringan nirkabel. Namun ada beberapa teknik dan tips optimalisasi jaringan, tapi itu tidak akan kita bahas di materi ini. Kemudian kelemahan ketiga adalah faktor kecepatan. Kecepatan data dipengaruhi oleh lingkungan. Jaringan nirkabel dapat menyediakan transmisi data 11 megabit per second hingga 54 megabit per second. Faktor cuaca sangat berpengaruh terhadap kualitas sinyal. Itu disebabkan karena sistem transmisi yang digunakan adalah medium gelombang radio di udara, sehingga bisa memberikan penundaan atau delay kepada pengguna. Kita beralih ke nomor 3, yaitu polarisasi jaringan nirkabel. Polarisasi didefinisikan sebagai orientasi medan listrik gelombang elektromagnetik. Polarisasi pada umumnya digambarkan seperti elips. Ada dua kasus istimewa polarisasi elips, yaitu polarisasi linear dan polarisasi sirkular. Awal polarisasi gelombang radio ditentukan oleh antena. Yang pertama adalah polarisasi linear. Dengan polarisasi linear, vektor medan listrik tetap berada di bidang yang sama. Medan listrik mungkin meninggalkan antena dalam orientasi vertikal, horizontal, atau suatu sudut di antara keduanya. Radiasi dengan polarisasi vertikal lebih sedikit dipengaruhi oleh pantulan pada jalur perambatannya. Antena omnidireksional selalu memiliki polarisasi vertikal. Adanya situasi dengan polarisasi horizontal, pantulan seperti itu menyebabkan variasi dalam kekuatan sinyal yang diterima. Antena horizontal lebih sedikit kemungkinannya untuk mendapatkan gangguan buatan manusia yang biasanya polarisasi secara vertikal. Kemudian, polarisasi sirkular. Dalam polarisasi sirkular, vektor medan listrik berotasi dengan gerakan berputar searah propagasi dan membuat satu putaran penuh untuk siklus RF.
Rotasi ini mungkin berada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Pilihan polarisasi adalah salah satu pilihan bentuk yang tersedia pada sistem perancang RF. Oke, gimana sejauh ini mengerti? Kalau kurang mengerti silakan diulang. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bagian keempat adalah spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah rentang semua radiasi elektromagnetik yang mungkin terjadi. Spektrum elektromagnetik dapat dijelaskan dalam panjang gelombang, frekuensi, atau tenaga per foton. Spektrum elektromagnetik dapat dibagi dalam beberapa daerah yang terentang dari sinar gamma, gelombang pendek berenergi tinggi, sampai pada gelombang mikro dan gelombang radio dengan panjang gelombang yang sangat panjang. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik sama seperti gelombang radio dan sinar X. Masing-masing memiliki penggunaan yang berbeda, meskipun secara fisika menggambarkan gejala yang serupa, yaitu gejala gelombang. Lebih khusus lagi, gelombang elektromagnetik. Mereka dibedakan berdasarkan frekuensi dan panjang gelombangnya. Kemudian materi terakhir untuk pertemuan kali ini adalah bandwidth jaringan nirkabel. Bandwidth adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit per detik atau yang biasa disebut dengan bit per second atau BPS antara server dan klien dalam waktu tertentu. Definisi lain dari bandwidth adalah luas atau lebar frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bandwidth adalah kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk melakukan transfer data dalam hitungan detik. Jadi, jika koneksi komputer ke jaringan memiliki bandwidth yang besar atau tinggi, dapat memungkinkan pengiriman data yang besar juga. Misalnya pengiriman gambar dalam video presentasi atau bahkan dapat mengirim video. Baik, sekian materi untuk kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan ditanyakan.